Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Adam dan Nabi Isa punya bapa? Tentang Nabi Adam dan Nabi Isa ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama, artinya mempunyai bapa. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama atau tidak mempunyai bapa. Begitu pula tentang Nabi Isa. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa mempunyai bapa. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Isa tidak mempunyai bapa. Siapapun di zaman yang berpendapat tentang keduanya ini, jika tidak merujuk kepada sumbernya yang tahu tentang hal itu, maka jelas hanya sekedar perkiraan saja. Pendapat seperti ini tidak bisa jadi pegangan. Adapun yang maha tahu tentang hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang menciptakan keduanya dan dia juga yang menciptakan seluruh makhluknya. Dengan demikian, sebaiknya kita merujuk kepada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Tentang Nabi Adam, dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan memahasucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Kemudian ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min shalshalin min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Nabi Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 26 sampai dengan 28. Kemudian dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika falatakum minal mumtarin. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 59 sampai 60.
Di dalam hadis Imam Al-Bukhari an Anasin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamati fayaquluna law istashfa'na ila rabbina fayatuna adama fayaquluna anta abun nas khalaqakallahu biyadihi. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat. Lalu mereka berkata, alangkah baiknya kalau kita meminta syafaat kepada Tuhan kita. Kemudian mereka mendatangi Adam, lalu mereka berkata, engkau adalah Bapa manusia, Allah telah menciptakanmu dengan tanganmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dari keterangan itu, bisa ada kesimpulan. Satu, sebelum manusia Allah bikin jin lebih dahulu. Itu menurut surat Al-Hijr ayat 27. Yang kedua, Nabi Adam Allah bikin mula-mula dengan sendirinya dari tanah. Menurut As-Sajdah ayat 7 dan 8, Shad 75, Ali Imran 59, Al-Hijr 28, 29. Yang ketiga, Nabi Adam dikatakan Bapa bagi sekalian manusia. Menurut hadis yang ketiga riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dengan tiga macam hal ini dapat kita mengambil keputusan bahwa Nabi Adamlah manusia yang pertama. Dan sebelum dia tidak ada bangsa manusia melainkan bangsa jin. Keterangan tentang Nabi Isa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiyya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 20-21. Kemudian dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 45-47. Keterangan ini
jelas menunjukkan bahwa Maryam seorang perawan yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dengan demikian, ia mengandung dan melahirkan anak yaitu Nabi Isa semata-mata kehendak Allah yang Maha Kuasa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak mempunyai bapa, karenanya ia dikatakan Isa bin Maryam. Bagi kita sebagai mukmin, cukuplah kita beriman atas keterangan-keterangan dari Allah yang Maha Tahu. Hal tersebut karena tidak akan ada keterangan-keterangan dari selain Allah dan Rasul-Nya yang bisa jadi pegangan. Siapapun yang berpegang kepada pendapat yang tidak bisa dijadikan pegangan adalah suatu kekeliruan dan meyakini kepada keterangan yang tidak meyakinkan adalah suatu kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.